Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Selamat pagi adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang sangat luar biasa ini Pak Ihsan bisa berkesempatan kembali untuk memberikan materi kepada anak-anak sekalian, yang mana pada hari ini Pak Ihsan akan memberikan materi mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan hari ini Pak Ihsan akan membawakan materi yaitu surat Al-Asr. Ada yang tahu artinya surat Al-Asr? Ya, artinya adalah demi masa. Masa itu juga berarti waktu. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, alangkah lebih baiknya mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jayyida. Amin. Nah, kita telah membaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita terima, ilmu yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, mari kita lanjutkan materinya. Membaca surat Al-Asr. Nah, membaca surat Al-Asr. Nah, berikut ini Pak Ihsan akan membacakan bacaan surat Al-Asr. Silahkan adik-adik semuanya didengarkan baik-baik dan disimak. Nanti bisa langsung diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pak Ihsan ulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, silahkan adik-adik diulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Ayo. Innal insana lafi khusr. Silahkan diulangin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan diulangin. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, artinya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr,
Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, kira-kira artinya seperti itu. Mari kita lanjutkan. Asbabun nuzul surat Al-Asr. Nah, ada yang tahu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya surat Al-Asr. Jadi surat Al-Asr ini turun kepada Nabi Muhammad SAW itu ada sebabnya. Asbabun nuzul surat Al-Asr berhubungan dengan kebiasaan bangsa Arab di masa lampau. Masyarakat Arab pada waktu itu mempunyai tradisi kumpul-kumpul di sore hari. Mereka membincangkan segala aktivitas serta kehidupan masing-masing kelompoknya. Percakapan mereka seringkali menyinggung keunggulan serta kemegahan suku, nenek moyang, kekayaan, dan kehidupan masing-masing. Awal mulanya percakapan tersebut berjalan lancar tanpa adanya sikap saling menyombongkan kelompoknya. Namun, karena seringnya mengungkit keunggulan serta kemegahan sukunya, pertemuan tadi malah berujung pertikaian. Pertikaian antar kelompok terjadi berawal dari sikap saling iri dan egosentris kelompok. Sikap egosentris yang ditampilkan antar kelompok menimbulkan benih permusuhan di masyarakat. Akibat kejadian tersebut, masyarakat Arab mengutuk bahwa waktu Ashar merupakan waktu naas. Masyarakat Arab menilai waktu Ashar merupakan hari cilaka. Mereka menganggap waktu Ashar menjadi penyebab terjadinya pertikaian dan permusuhan antar kelompok di masyarakat. Hingga ada sebagian masyarakat yang kerap kali menyalahkan waktu Ashar sebagai akar masalah dari semua pertikaian yang ada. Keterangan surat Al-Asr. Nah, berikut adalah keterangan surat Al-Asr ya adik-adik. Yang pertama, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Jadi jumlahnya ada 3 ayat itu surat Al-Asr. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ya, surat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian surat Al-Asr turun sesudah surat Al-Insyirah. Nah, ada yang hafal surat Al-Insyirah? Ya, itu yang alam nasyrah laka sadrak. Kemudian nama surat Al-Asr diambil dari ayat pertama, ayat 1, yaitu wal asr. Arti kalimat Al-Asr adalah berarti masa atau waktu. Surat Al-Asr adalah surat ke-103. Kandungan surat Al-Asr. Yang pertama, Allah SWT menjelaskan bahwa semua manusia itu merugi, baik orang miskin maupun kaya, orang punya pangkat maupun tidak, orang tua maupun muda, semuanya akan merugi. Kenapa merugi? Nanti dijelaskan di berikutnya. Namun kerugian tersebut tidak akan datang kepada orang-orang yang beriman, beramal soleh, orang yang saling menasihati untuk kebenaran serta dalam kesabaran. Ya, orang tadi yang dikatakan yang pertama adalah orang-orang semuanya merugi, kaya maupun miskin, tua maupun muda, punya pangkat ataupun tidak, semuanya akan merugi. Nah, kecuali orang yang beramal soleh. Nah, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati
untuk kebenaran serta dalam kesabaran, itu tidak akan merugi, karena nanti mereka semua yang akan akan kembali kepada Allah, akan membawa amal-amal yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi kalau mereka orang kaya, orang miskin, orang tua maupun muda yang tidak beramal soleh, tidak beramal kebajikan, mereka akan mati membawa sia-sia, tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal nanti di akhiratnya. Nah, akan tetapi orang yang beramal soleh, ya walaupun kaya, walaupun miskin, tua walaupun muda, kalau mereka beramal soleh, ya saling menasihati untuk kebenaran serta dalam kesabaran, mereka akan membawa kembali kepada Allah, akan membawa amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Yang nomor 3, kerugian yang ditekankan di sini sesuai dengan ayat pertama, yaitu masalah waktu, masa atau waktu. Nah, waktu itu sangat berharga sekali ya adik-adik, bagaikan pedang, bisa melukai diri kita sendiri kalau kita tidak mempergunakan dengan baik. Nah, waktu ini kalau kita tidak digunakan dengan baik-baik akan sia-sia, ya, waktunya akan sia-sia. Tapi bagi orang yang beramal soleh, orang yang suka menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, waktu ini sangat berharga, karena waktu ini digunakan untuk beramal soleh, untuk beribadah dan sebagainya, untuk menolong orang, untuk bersedekah dan sebagainya. Nah, waktu ini akan membawa keberuntungan, akan dapat berpahala waktunya itu, karena digunakan untuk yaitu amal soleh dan sebagainya. Akan tetapi kalau orang yang tidak mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, ya akan sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, seperti itu ya adik-adik. Surat Al-Asr menjadi pengingat agar manusia tidak membuang waktu yang dimiliki dengan melakukan hal negatif. Nah, surat Al-Asr ini menjadi pengingat ya adik-adik, untuk kita supaya tidak membuang waktu sia-sia, ya, dengan melakukan hal-hal yang negatif. Surat Al-Asr ini membimbing kita, menjadi nasihat untuk kita agar supaya mempergunakan waktunya sebaik-baiknya, yaitu untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan bisa diulang, bahkan dibeli dengan apapun. Ya, waktunya ini harus digunakan, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia, karena waktu itu tidak bisa diulang. Nah, cara mempergunakannya dengan apa adik-adik? Ya, yang pertama tadi, dengan beramal soleh, dengan beribadah dengan tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan belajar yang rajin, ya, belajar yang rajin, membantu orang tua dan sebagainya. Nah, itu waktu itu akan menjadi bermanfaat. Nah, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, jadilah bagian dari golongan yang beriman, beramal soleh, orang yang saling menasehati untuk kebenaran serta dalam kesabaran, agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, kira-kira adik-adik akan menjadi golongan yang merugi atau yang beruntung? Kalau yang merugi, yaitu tadi orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ya. Dia hanya hidupnya cuman berhambur-hamburan, cuman foya-foya, tidak mau beribadah dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau orang yang beruntung, dia selalu melakukan hal-hal yang terbaik, mempergunakan waktunya untuk beribadah, beramal soleh, saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran,
Nah, dan sebagainya. Itu orang-orang yang beruntung. Seperti itu ya kira-kira. Nah, hikmah mempelajari surat Al-Asr adalah yang pertama, manusia mampu menggunakan waktunya untuk melakukan perbuatan yang bermanfaat. Nah, kita itu sebetulnya mampu untuk mempergunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Tinggal kemauan diri kita sendiri itu mau atau tidak, mau menjadi orang yang rugi atau yang beruntung. Nah, seperti itu ya adik-adik. Yang kedua, manusia akan selalu berusaha beriman dan melakukan amal baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan adanya kita mempelajari surat Al-Asr ini, kita akan selalu berusaha beriman ya dan melakukan amal yang baik sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, saling ingat dan mengingatkan dengan sabar dalam sebuah kebenaran. Nah, karena kita sebagai umat muslim, kita harus peduli kepada umat muslim yang lainnya. Kalau ada temennya yang salah, kita nasihati. Ada temennya yang hilaf, kita kasih tahu. Seperti itu, saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Nah, itu kita akan menjadikan diri kita umat muslim yang baik. Seperti itu ya adik-adik semuanya. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Kalaupun ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan di adik-adik sekalian, Pak Ihsan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang bisa Pak Ihsan sampaikan. Pak Ihsan mohon maaf. Pak Ihsan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.